Keras dan tegas, Prancis tolak join mini turnamen Malaysia Cup bulan Maret 2026. Presiden Federasi Prancis buka suara. Lah, ngapain kami ikut turnamen gitu? Netizen, oh ternyata kemarin cuma hayalan dan mimpi di siang bolong. Hahaha. Beberapa waktu terakhir, publik sepak bola Asia Tenggara dibuat heboh oleh satu narasi yang terdengar sangat ambisius. Malaysia disebut-sebut sedang menyiapkan mini turnamen internasional bertajuk Malaysia Cup 2026 di bulan Maret, dengan dua nama yang bikin mata langsung melotot, Argentina dan Prancis. Dua juara dunia, dua raksasa sepak bola. Dua tim yang bahkan negara Asia papan atas pun harus negosiasi super panjang hanya untuk sekedar uji coba satu pertandingan. Narasinya dibangun besar, main di Bukit Jalil, event internasional. Malaysia mau bikin gebrakan, Malaysia mau naik kelas, Malaysia mau bikin Asia Tenggara tercengang. Di media sosial, kabar ini menyebar cepat. Banyak yang kaget, banyak yang tidak percaya, tapi banyak juga yang mulai membayangkan kalau ini benar terjadi, ini akan jadi event terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Tapi sekarang, cerita itu mulai berubah arah. Karena kabar terbaru yang beredar justru menyebutkan bahwa Prancis secara tegas menolak undangan tersebut. Bahkan muncul narasi bahwa petinggi federasi mereka menyampaikan alasan yang sangat lugas. Turnamen seperti itu bukan prioritas, bukan level yang mereka butuhkan, dan tidak masuk agenda tim nasional Prancis. Kalau kabar ini benar, maka ini bukan sekedar penolakan biasa. Ini tamparan keras terhadap narasi yang sebelumnya sudah terlanjur dibangun besar. Karena sebelumnya publik dibuat percaya bahwa Malaysia sudah mengundang Argentina dan Prancis, seolah tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu pengumuman resmi, tinggal tunggu jadwal rilis. Padahal dalam sepak bola internasional, mengundang itu adalah tahap paling awal. Itu bukan berarti sudah deal. Itu bahkan belum tentu dibalas. Dan disinilah publik mulai sadar perbedaannya. Karena tim seperti Prancis dan Argentina tidak memilih laga uji coba sembarangan. Mereka bermain berdasarkan kalender FIFA yang sangat ketat. Mereka memilih lawan berdasarkan kebutuhan teknis. Mereka mempertimbangkan nilai komersial, nilai kompetitif, dan jadwal pemain yang tersebar di liga-liga top Eropa. Mini turnamen di Asia Tenggara di luar konteks kompetitif besar, jelas bukan prioritas mereka. Dan ketika Prancis sudah disebut sudah menolak dengan alasan yang sangat tegas, narasi besar Malaysia Cup langsung kehilangan setengah kekuatannya. Netizen pun mulai ramai, komentar-komentar sarkas bermunculan. Banyak yang mulai mengingatkan kembali pada momen-momen lama ketika klaim besar seringkali tidak diikuti realisasi. Kalimat yang paling banyak muncul sederhana, jadi kemarin itu cuma klaim ya. Di titik ini publik Indonesia langsung teringat satu momen yang sangat kontras. Ketika Indonesia benar-benar berhasil mendatangkan Argentina. Bukan isu, bukan wacana, bukan klaim. Argentina benar-benar datang. Skuad juara dunia benar-benar mendarat di Jakarta. Stadion penuh, tiket habis dalam hitungan menit. Liputan global, jadwal jelas, kontrak jelas. Itu terjadi bukan karena banyak bicara di awal, tapi karena negosiasi dilakukan realistis. Lawannya jelas, formatnya jelas, uji cobanya masuk akal secara kalender dan komersial. Dan ini yang sekarang dibanding-bandingkan oleh netizen. Indonesia saja harus kerja mati-matian, negosiasi panjang, bayar mahal, baru bisa datangkan Argentina untuk satu pertandingan. Ini Malaysia mau bikin mini turnamen, dua raksasa sekaligus. Perbandingan ini membuat suasana makin panas, karena semakin hari semakin terlihat bahwa rencana Malaysia Cup 2026 ini seperti terlalu tinggi dipasarkan sebelum fondasinya benar-benar kuat. Apalagi setelah kabar Prancis menolak. Kalau Prancis saja sudah bilang tidak tertarik, pertanyaan berikutnya otomatis muncul. Bagaimana dengan Argentina? Karena secara logika, level Argentina dan Prancis sama. Bahkan jadwal Argentina lebih padat dengan agenda Amerika Latin, kualifikasi, dan tur komersial yang biasanya sudah diatur jauh-jauh hari. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari Federasi Argentina, belum ada poster resmi, belum ada jadwal resmi, belum ada konfirmasi resmi dari pihak yang disebut. Yang ada baru narasi mengundang.
Dan publik sekarang makin paham, mengundang itu bukan berarti berhasil. Di sisi lain, banyak yang mulai mengaitkan ini dengan kondisi Federasi Malaysia yang sebelumnya juga berada dalam sorotan berbagai isu. Publik mempertanyakan, seberapa realistis federasi yang masih berbenah secara internal bisa menggelar event sebesar itu dalam waktu dekat. Komentar-komentar mulai tajam. Yang level Asia saja belum stabil, mau undang juara dunia. Kalender FIFA aja ketat, ini bikin mini turnamen dadakan. Kayaknya kemarin cuma mimpi di siang bolong. Yang membuat situasi makin kontras adalah memori publik tentang bagaimana Indonesia dulu juga sempat diragukan saat mengumumkan Argentina. Banyak yang bilang hoax, banyak yang tidak percaya, tapi Indonesia tidak banyak bicara. Tiba-tiba tiket rilis, tiba-tiba jadwal keluar, tiba-tiba timnya datang. Itu yang sekarang dijadikan pembanding, dan Malaysia justru terlihat kebalikannya. Bicara dulu besar, realitanya belum terlihat. Kalau benar Perancis menolak dengan alasan tidak level, itu adalah kalimat yang sangat keras dalam diplomasi sepak bola. Biasanya penolakan federasi top dunia disampaikan dengan bahasa halus, jadwal padat, fokus persiapan lain, atau agenda internal. Tapi kalau sampai muncul narasi seperti itu, artinya proposal dari awal memang tidak menarik di mata mereka. Disinilah publik mulai melihat bahwa Malaysia Cup 2026 yang awalnya terdengar megah, justru mulai terdengar seperti proyek yang terlalu ambisius tanpa pijakan realistis. Dan yang paling disorot publik sekarang bukan lagi soal turnamennya, tapi soal klaim awalnya. Karena publik sudah belajar dari pengalaman, mereka tahu bedanya undangan, negosiasi, dan deal resmi. Mereka tahu tim seperti Prancis tidak mungkin tiba-tiba datang hanya karena diundang. Mereka tahu untuk mendatangkan satu tim juara dunia saja perlu proses yang sangat panjang, apalagi dua sekaligus dalam satu mini turnamen. Sekarang ketika satu sudah menolak, cerita besarnya langsung kehilangan kredibilitas. Banyak yang mulai bertanya, apakah dari awal ini memang hanya strategi menaikkan hype? Apakah ini hanya narasi untuk menarik perhatian publik sebelum benar-benar ada kepastian? Karena dalam dunia sepak bola modern, reputasi federasi dibangun dari realisasi, bukan dari klaim. Indonesia sudah membuktikan itu saat Argentina datang, dan sekarang Malaysia sedang diuji oleh omongan mereka sendiri. Jika nanti Maret 2026 datang, dan yang tampil bukan Argentina atau Prancis, maka publik sudah punya jawaban sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa di sepak bola internasional, mimpi besar itu bagus. Tapi kalau terlalu jauh dari realita, justru bisa berbalik menjadi bumerang. Dan saat ini Malaysia Cup 2026 berada tepat di persimpangan itu.